In a world of moral ambiguity, we are called to stand firm, champion truth, and light the way. Integrity is the cornerstone of a life that honors God, choosing truth not because it's easy, but because it's right. To live with integrity is to honor God in every decision, every word, and every action. Proverbs 10 verse 9 says, "Whoever walks in integrity walks securely, but he who makes his ways crooked will be found out." Minggu lalu kita tuh belajar mengenai tentang right choice, ya, tentang right choice. Dan saya akan mengulang lagi, cuma summary dari minggu lalu karena saya bilang di minggu lalu kita akan belajar dua hal tentang apa yang involve choice dalam hidup kita. Pertama adalah integrity test, kedua adalah spiritual growth. Nah, minggu lalu kita belajar mengenai integrity test. Karena dalam hidup ini kita selalu diperhadapkan banyak pilihan, ya. Apalagi kalau kita lagi mengalami ujian, tes, kemungkinan banyak pilihannya jadi banyak, gitu ya. Kemungkinan besar pilihannya jadi banyak. Dan Firman Tuhan berkata, bisa nggak kita menyederhanakan pilihan tersebut, ya, menjadi dua, yes or no? Karena Firman Tuhan berkata, kalau iya, hendaklah katakan ya, kalau tidak, hendak katakan tidak. Katanya beyond this, beyond yes or no, itu datang dari iblis. Nah, kalau kita banyaknya pilihan, kita nggak berhasil mendefinisikan dengan sederhana yes atau no-nya, karena kita nggak punya pegangan tentang firman Tuhan, maka kemungkinan besar kita akan gampang tersesat. Toh banyak orang Kristen juga udah bisa berhasil dia tahu firman Tuhan yes dan no, cuman kemudian ada satu pintu yang dibukakan, tapi ada kata tapi gimana kalau begini, gimana kalau begitu. Nah, firman Tuhan berkata kalau beyond yes or no itu dari iblis. Kalau dari iblis, maka saudara dan saya, Tuhan berkata begini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Watch and pray lest you enter into temptation. Ya, kalau kita udah masuk di temptation ini, itu playgroundnya iblis. Iblis itu umurnya 2000-an tahun, pengalamannya itu dia punya roles, punya title adalah senior professional expert pastor, ya. Dia udah pengalamannya 2000-an tahun. Kita umurnya berapa sih? 50-60. Dia tuh udah berapa generasi, dia tahu semuanya. Jadi jangan pernah main, don't play with devil. Karena pasti kalau kita masuk ke situ seperti nenek moyang kita Adam dan Hawa kalah, jatuh, ya. Banyak orang juga kalah. Tapi Tuhan Yesus pun juga dicobain, dia di second Adam dia menang. Dan dia selalu menggunakan firman Tuhan. Minggu lalu kita belajar banyak tentang how-nya, tapi ya saya nggak akan bahas lagi. Cuman yang pasti kita harus berdoa dan berjaga-jaga lest you enter into temptation. Kadang-kadang temptation itu kita juga yang buat, karena kita nggak berhasil ngomong ya atau enggak, kita nggak berhasil melangkah ke tidak atau iya, gitu ya. Nah, hari ini seperti yang saya katakan minggu lalu, kita akan berbicara mengenai spiritual growth. Tapi sebelumnya ada 3 alasan yang saya rangkum kenapa orang mengambil keputusan yang salah, ya. Ini umum sih, menurut saya lumayan populer. Yang pertama adalah everyone is doing it, ya. Anak saya juga begitu, selalu komplain, everyone does it kok, everyone is doing it, it's about culture. Semua orang udah melakukannya kok, ya kenapa enggak? Everyone is doing it, ya. Alasan yang kedua, always been like that, it's about tradition. Opa saya, mama saya, kita semua udah melakukannya kok. Udah menjadi tradisi, ya. Tuhan Yesus juga pernah ngomong mengenai tradisi, dibilang gini kepada pemimpin waktu itu saat itu di sana yang memilih untuk memilih tradisi dibandingkan firman Tuhan. Dikatakan di Matius 15 ayat 5 sampai 6 enggak ada di layar. Tetapi kamu berkata, ya, Tuhan Yesus ngomong begini sama para leaders itu. Barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, ya papa mama, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah.
orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Nah, Tuhan Yesus ngomong gini, dengan demikian firman Allah kamu menyatakan tidak berlaku atau cancel demi adat istiadatmu sendiri, demi your culture, ya, or tradition, tradisi kamu. Jadi dibilang you nullify, kamu meng-cancel firman Tuhan hanya karena tradisimu. Always been like that, katanya. Yang ketiga adalah follow my feeling, biasanya. I feel right, I just feel right. Kayaknya dia pasangan yang tepat deh, I just feel right. Waktu mau membeli sesuatu, I just feel right. Ada juga sekarang lagi ngetren, di US terutama ya, dia ini kayak girls gitu, perempuan. I feel like I'm a boy. Akhirnya decided udah dimutilasi dia semua dengan perempuannya. Tapi akhirnya setelah umur 21 menyesal. Banyak orang yang udah umur 10, 11 tahun, ya namanya tomboy ya, wajar ya, normal gak sih tomboy. Ani juga sebenarnya sebelum kenal sama saya dia tomboy banget, gelantungan, gak percaya. Dia gelantungan, dia teriak-teriak main pasir. Tapi itu kan namanya masa remaja, ya. Tapi ya orang kalau follow my feeling, I think I feel I'm a boy. Akhirnya udah setelah umur 30 tahun menyesal karena just follow the feeling, oke? Nah, hari ini kita akan belajar tentang spiritual growth. Spiritual growth itu involve a choice, ya. Saudara dan saya, we are saved, be born again. Now our life is not about us anymore. There is a spiritual growth we must work on. Ada spiritual growth that we must work on. Nah, tentu spiritual growth itu harus ada bisa diukur, namanya juga pertumbuhan. Pertumbuhan itu harus bisa diukur. Nah, firman Tuhan mendefinisikan yang mengukurnya dengan menghasilkan buah. Tuhan Yesus berulang-ulang ngomong di Alkitab. Itulah sebabnya kita harus membaca Alkitab. Kalau enggak kita akan dipengaruhi sama si jahat. Alkitab atau kerajaan Tuhan itu punya standar juga. Suatu pohon kalau hanya sekedar bertumbuh dia nggak suka. Kingdom of God dibilang kalau nggak berbuah ditebang. Jadi ada measurementnya. Spiritual growth itu harus bisa diukur. Ada buah yang harus dihasilkan. Jadi saudara saya saat saudara masuk dalam kerajaan Tuhan, ya ada aturan main, ada prinsip kerajaan yang harus kita turutin. Sama seperti saudara kuliah di ARA, saudara kuliah di UC, saudara kuliah di Lincoln, apapun, saudara saat masuk institusi tersebut, institusi itu bukan milik saudara, dia ada sebelum saudara masuk ke sana. Saudara harus bisa menghormati, ikuti cara aturan mainnya, ya. Begitu juga dengan kerajaan surga. Saudara menjadi warga kerajaan surga, ada aturan mainnya dan ada measurementnya juga, yaitu saudara dan saya harus menghasilkan buah. Dan hari ini kita belajar tentang spiritual growth. Dan kita baca ayatnya dari Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Saya bacanya dalam bahasa Inggris ya. Semoga my pronunciation is okay. But I say walk by the Spirit and you will not carry out the desire of the flesh. Jadi ada dua hal yang sudah disebutkan di ayat ini. Pertama adalah spirit and flesh. For the flesh atau keinginan daging sets its desire against the spirit, and the spirit against the flesh. Jadi mereka ternyata udah bertentangan. For these are in opposition to one another, so that you do not do the things that you want. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Nanti saya akan jelaskan ini. Jadi ternyata ada pilihan yang harus kita pilih, ya. Entah kita dipimpin oleh Roh Kudus atau kita dipimpin oleh kedagingan kita, ya. Now the deeds of the flesh are evidence, which are sexual immorality, impurity, sensuality, adultery, sorcery, enmities, strife, jealousy, outbursts of anger, selfish ambitions, dissensions, factions, envying, drunkenness, carousings, and things like this, of which I forewarn you, just as I have forewarned you, that those, katanya, who practice such things will not inherit the kingdom of God. Nah, kalau kita nggak pernah baca ayat ini, kita akan terpengaruh orang itu. Everyone doing it, everyone does it, ya. Udah menjadi culture sekarang, udah menjadi pop culture. Bahkan di video-video sudah di propagandakan, everyone doing it. But this verse says, apa katanya? Who practice such things will not inherit the kingdom of God. Nah, kemudian ini tentang keinginan daging. Kemudian dibilang but, artinya ada konteksnya sebelumnya. But the fruits of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such thing there is no law, katanya. Kita
Kita tahu hukum itu diadakan untuk apa? Ya, ada yang mau cuma membantu. Kenapa ada hukum? Kalau nggak ada hukum, sebagai contoh yang paling gampang parkir lah ya, parkir aja. Kalau misalnya nggak ada rambu bilang no parking, no pin, no stop, maka semua orang pasti akan stop, akan parkir, benar nggak? Benar ya. Jadi hukum itu sebenarnya untuk melarang. Kebanyakan fungsi dari hukum adalah melarang, jangan membunuh, jangan main judi, apapun. Tujuannya untuk melarang. Tapi dibilang untuk the fruit of the spirit, there's no law against it. Saya udah perhatiin, saya coba Google, nggak ada hukum di negara manapun yang melarang tentang cinta, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Dengan kata lain, kalau kita mau hidup dalam pimpinan roh, maka kita udah nggak ada lagi di bawah hukum Taurat, karena we produce, ya. Juga buah roh itu bukanlah suatu sifat, itu adalah suatu keputusan. Nanti kita akan bahas. Now those who belong to Christ Jesus crucified the flesh with its passion and desires. Jadi katanya kalau kita sudah memilih Kristus, ya, artinya kita sudah mati, manusia lama kita sudah ditanggalkan, dan kita hidup dalam pimpinan roh. Jadi cuma ada dua pilihan, nggak mix, nggak ada namanya dua kaki. Yang satu hidup dalam roh, yang satu lagi hidup dalam daging, ya. Dan kita akan bahas berikutnya. 25-26, if we live by the Spirit, let us also walk in step with the Spirit. Let us not become those who in vain glory, challenging one another, envying one another. Suatu pertumbuhan itu biasanya butuh lingkungan, betul ya? Pertumbuhan itu bagi saya suatu misteri. Saya cuma taruh benih dan kemudian tiba-tiba bertumbuh. Ya, kalau mau pertumbuhan yang cepat, saya punya lawn gitu di rumah, gitu, rumput. Itu kadang-kadang kalau lagi udah humidity tinggi, suatu hari loh jamur itu bisa muncul. Nah kalau saudara pengen pertumbuhan yang cepat, ya seperti kayak jamur, pasti satu hari akan hilang, gitu ya. Pertumbuhan itu misteri menurut saya, ya. Tapi kalau kita punya lingkungan yang tepat, maka pertumbuhan itu akan berjalan. Weeds, ya, atau weeds ya, itu bahasa Indonesia apa sih? Ya, hama juga ya. Weeds itu tumbuh karena ada lingkungan yang tepat buat dia. Kalau saudara kasih lingkungan yang tepat, pasti dia tumbuh dengan sendirinya. Saudara nggak perlu undang, dia pasti tumbuh. Ya. Jadi yang penting adalah dalam kita menghasilkan buah, kita butuh namanya lingkungan. Dalam hal ini, dan karena kita manusia, lingkungan itu nggak jauh-jauh kita akan berinteraksi dengan orang. Ya, itu berinteraksi dengan orang. Flesh versus spirit. Jadi firman Tuhan hari ini kita belajar ada flesh, keinginan daging, dan juga ada spirit. Oke, karena bilang apa di Galatia 5:17 tadi, for the flesh set its desire against the spirit, and the spirit against the flesh. For these are in opposition to one another. Mereka saling bertentangan satu sama lain. Saudara di pihak mana? For the flesh atau spirit? Yang pasti kalau di flesh dibilang you will not inherit the kingdom of God. Itu the fact, the truth. Ya, saudara suka nggak suka, itu udah menjadi the truth. Dan bagaimana sekarang kita bisa menghasilkan the fruit of the spirit? Okay? Tapi sebelumnya kita lihat ini, the deeds of the flesh, jealousy, anger, selfish. Nah, by default saudara, saat kita lahir, kita memiliki ini semua. Karena itu sudah diturunkan. Semenjak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka kita cenderung untuk melakukan perbuatan daging sebenarnya. Ya, sampai Tuhan tuh harus mengutuk buku, ya. Dia mau buat Nuh itu jadi Adam yang berikutnya dan keluarganya. Kalau kita lihat bumi itu setelah Adam dan Hawa jatuh, itu cenderung untuk berbuat dosa. Bahkan Tuhan mau musnahkan mereka. Bahkan di zaman Adam dan Lot juga. Pokoknya pada prinsip Tuhan gini, if you against me, I will wipe you out. Ya, ingat Sodom dan Gomora. Tuhan itu menumpaskan mereka juga. Tapi Tuhan bilang, Abraham bilang, nego, kalau 10 orang gak akan pemusnahan. Gak akan pemusnahan. Makanya jangan kaget waktu lagi zamannya Bang, kita kan lagi baca 1 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, kok ada perang-perangan yang kayak suka bunuh satu kota dan sebagainya. Kayak Tuhan perjanjian lama kayak Tuhan yang jahat. Sebenarnya kalau ada 10 orang aja orang benar, pasti Tuhan gak akan musnahkan. Buktinya waktu Niniwe, waktu Tuhan mau menunggang balikan mereka karena mereka jahat, dikirim siapa?
Yunus. Karena mereka bertobat, gak jadi ditunggal balikan. Ya, itulah cenderungan kita. Kita akan belajar tentang the fruit of the Spirit. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Nah, buah roh saudara, itu adalah bukan sifat. Jadi kalau ada orang bilang, oh itu sifat, enggak. Buah roh itu adalah suatu decision, keputusan. Joy, suatu keputusan saat saudara sudah merencanakan segala sesuatu, liburan saudara tiba-tiba buyar. Bisa nggak saudara memilih keputusan untuk bersuka cita? Joy. Karena happiness, happy itu dari kata happening. Kalau saudara bergantung kepada sekitar saudara ya, dan saya gitu bergantung pada sekitar kita, maka kalau nggak sesuai dengan apa yang kita mau, maka kita nggak happy lagi. Tapi joy come from inside. Tadi kita tadi nyanyi lagu bahagiaku penuh. Peace juga saat keadaan kita mengharapkan suatu keadaan nggak damai, bisa nggak kita ngambil damai. Love, saat kita berhadapan dengan orang-orang sekitar kita, ini orang ini ngeselin banget nih. Kita punya keputusan untuk membenci dia, tapi kita memilih keputusan untuk mengasihi. Jadi the fruit of the Spirit is a decision, it's not nature atau sifat. Nah, bedakan dengan karunia roh. Menurut saya satu buah roh itu adalah dibilang bukan buah-buah ya, not the fruits, bukan jamak, tapi the fruits of the Spirit ada 9. Itu seperti satu buah punya 9 rasa, 9 flavors. Dan itu nggak bisa dipisahkan. Saudara nggak bisa bilang buah roh itu, wah saya punya joy tapi saya nggak punya love, atau saya punya goodness tapi saya nggak punya gentleness. Enggak. One fruit has 9 flavors. Bedanya dengan karunia roh. Kalau karunia roh itu kan seperti apa? Ada yang karunia kata-kata hikmat, pengetahuan, iman, karunia menyembuhkan, kuasa mendalam mukjizat dan lain-lain. Kalau karunia dalam saat perkumpulan kayak kita ini, Tuhan bisa distribute. Ya, misalnya Jeffrey bisa apa, ya, Roko bisa apa, Michelle bisa apa. Satu orang mungkin satu atau lebih dari satu. Tapi kalau buah roh itu nggak bisa dibilang, oh si Jeffrey yang punya joy, yang punya love itu Michelle nggak bisa. Everyone else, oh kasih itu harus punya satu buah yang punya 9 flavors. Dan kita akan belajar tentang bagaimana bisa mengambil atau menghasilkan buah roh, ya. Karena ini adalah keputusan, ya. Hal ini nggak mungkin bisa dilakukan tiap hari kalau kita mengandalkan kedagingan kita, karena nature of our flesh itu bertentangan. Oleh karena itu kita harus cari tahu terus gimana ya. Karena ini kan kita nggak bisa bilang satu hari saya bisa semuanya, besok nggak lagi. Ya. Satu buah roh itu bukan berarti suatu achievement satu hari dan akhirnya selama-lamanya. Ini harus diusahakan tiap hari. Ya, sama seperti ini bedanya, ini bukan buah musiman ya, yang next year setahun. Ini harus tiap hari harus kita hasilkan buah ini. Dan yang menikmati buah ini adalah orang lain. Kalau saudara memiliki dan saya memiliki buah roh, maka yang diberkati itu orang di sekitar kita, anak-anak kita. Papa mama tuh bisa sabar ya sama saya ya, punya peace ya, ada kindness ya, goodness dan sebagainya. Bagaimana sekarang pertanyaan kita menghasilkan the fruit of the Spirit ini? Karena nature kita, daging kita cenderung untuk melakukan yang bertentangan dengan buah roh. Terus gimana dong caranya? It's really hard kalau misalnya, kecuali kalau kita nggak ada dalam daging kita, nggak dalam tubuh kita. Tapi gimana? Tuhan ngasih solusi. Kita akan belajar solusinya bagaimana kita bisa menghasilkan the fruits of the Spirit. Ya, Tuhan Yesus memberikan jawaban dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 11. I am the true vine, and my Father is the vine grower. Every branch in me that does not bear fruits, He takes away, and every branch that bears fruit, He cleanses it so that it may bear more fruits. You are already clean because of the words which I have spoken to you. Nah, ini solusi. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruits from itself, unless it abides in the vine, so neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him, he bears much fruits. For apart from me, you can do nothing. Dan saya bersyukur kita nggak perlu cari tanahnya lagi, saudara. Kita cuma suruh nempel ke
nggak perlu pusing lagi lokasinya, itu udah, you don't have to worry, kata Tuhan Yesus. I'm divine. Even you don't have to worry. The Father itu pemiliknya. Yang punya kepentingan untuk berhasil adalah the Father itself, not us. Yang perlu kita lakukan adalah cuma nempel katanya. Ya. If anyone does not abide in me, he is thrown away as a branch and dries up. Artinya apa? Kalau saudara disconnected, saudara nggak akan bisa berbuah. Udah itu doang. And they gather them and cast them into the fire and they are burned. Seperti yang tadi di Galatia. You will not inherit the kingdom of God. If you abide in me and my words abide in you. Nah, di sini Tuhan menjelaskan maksudnya nempel ke kamu itu apa? Dia jelasin pelan-pelan. Sekarang dibilang ngomongin tentang words. If and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Waktu saya baca dulu gini, berarti gue bisa minta apa aja? No. You ask untuk bisa berbuah. Apapun yang kamu minta untuk berbuah, karena konteksnya sedang berbuah, pasti Tuhan akan kasih. If you need the environment, if you need the guidance, He will answer it. My Father is glorified by this, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples. Ini tentang pertumbuhan, kita sedang berbicara tentang spiritual growth, dan kalau saudara kita berbicara tentang discipleship juga, kuncinya cuma satu. Ini dia kuncinya, nempel. Verse 9. Just as the Father has loved me, I also love you. Abide in my love. Nah, juga ngomongin tentang buah roh lagi tadi. Salah satunya love. If you keep my commandments, tadi kan ngomongin tentang words. Sekarang your act. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. This thing I have spoken to you so that my joy may be in you. One of the fruit of Spirit juga. And that your joy may be complete. Dan kemudian di ayat 17, this is I command you that you love one another. Kenapa sih lingkungan kita itu untuk kita manusia, the environment is related to people. Ada banyak jawaban saudara, buah roh itu nggak bisa hanya saudara minta dengan doa dan iman, enggak. Saudara akan diperhadapkan dengan lingkungan, ya, di mana saudara bersinggungan dengan orang-orang, dengan situasi. Dengan nggak ada damai sejahtera, bisa nggak saudara memilih untuk damai sejahtera? Bisa nggak memilih sukacita di tengah-tengah situasi yang nggak enak, gitu ya? Oke. Jadi jawabannya adalah check your connection. According to that verse that we just read, gitu ya. Saudara, kalau saudara udah gini, aku ini kurang kasih nih. Aku mau bekerja keras untuk kasih. Aku mau bekerja keras dengan kesabaran, dengan passion, dengan joy. To me, that's the wrong answer. According to what Jesus said, we need to focus on your connection. Sudah pernah grumpy nggak lagi main internet, main komputer? Udah, kenapa nih connectionnya nih? Jawabannya apa? Check your connection. Kalau saudara ya, ini kan per hari tiap hari. Kalau saudara grumpy, gampang irritated, ya saya mengerti kadang-kadang capek jadi faktor, oke, ya faktor capek, mungkin hormonal juga oke lah. Tapi Tuhan Yesus juga pernah ngalamin kok, dia kelaparan, dia lapar, dia bisa menghandle-nya. Nah, buah roh itu sebenarnya kenapa buah itu sifat atau decision yang Tuhan Yesus sudah lakukan, makanya Paulus bisa mengambil itu semua. Nah, kita bisa belajar dari Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus ngasih tahu caranya. If you feel like depressed, oke, saya mengerti, mungkin buahnya belum matang, it's okay. Mungkin kadang-kadang saudara masih butuh obat, ya, untuk menenangkan, it's okay. Ya, don't beat up yourself, karena namanya growth itu ada takes time, oke. Tapi check your connection. Saudara, saya pasti bisa ngerti kok. Saya kalau misalnya saya lagi bad mood ya, itu saya langsung check connection. Hari ini pagi-pagi apa yang menjadi prioritas saya? Apakah saya lupa berdoa sama Tuhan, atau satu hari ini saya lebih banyak dengerin apa ya? Berita apa ya? Atau Instagram apa ya? Itu biasanya yang membuat kita check your connection. Dan kalau saudara udah grumpy sebenarnya, kalau saya kadang-kadang sama anak nih, itu anak itu kadang-kadang suka jadi pelampiasan sih. Saya sangat ngerti. Ya, kadang-kadang Fanny juga saya kalau dia udah capek, saya tahu ini sebenarnya anak ini nggak layak untuk mendapatkan amarah segitunya gitu. Kemungkinan besar karena ada situasi di kantor atau di apa yang membuat anak itu jadi korban kita
Karena kita nggak bisa marah balik, kita marahin, kita keluar, semua sampah kita keluar, Nah, saya kadang-kadang suka agak kelewatan gitu, misalnya saya lupa, terus saya narik diri dan saya cek gitu, oh iya, kayak gue tadi baru misalnya nggak sengaja nonton UFC, saya nggak suka UFC, kadang-kadang nonton UFC, itu bawa loh, itu kayak bukan fisik, bukan, tapi emosi kita langsung, apalagi kalau nonton debat gitu ya, pasti bawa, ya. Kemudian saya harus balik, check my connection, restart my connection, and I will say to my children, sorry, I was in bad mood. Saya ngomong, let's restart it, ya. Saudara kalau punya masalah dengan internet, saudara ngapain? Routernya di restart, atau mobil saudara di restart. Restart it, it's okay, don't beat up yourself. Jangan saudara menghukum saudara, enggak. I know the problem is because of the connection. Okay, you are not connected to the spirit, you are currently offline ya. Itu enggak. Frekuensinya tuh ya nggak connected dengan surga, ya, dengan Tuhan, dengan spirit. Ya. Sama seperti saudara kalau lagi tune radio, frekuensi yang mana yang saudara dengar, ya, frekuensi mana yang saudara pilih, gitu. You are offline, keluar dari garis, keluar dari frekuensi. Oleh karena itu check your connection and go back again. Itu cuma salah satu cara untuk saudara bisa menghasilkan buah roh, ya. Nah, berikutnya adalah yang mau saya highlight hari ini adalah saudara coba prioritaskan fokus on the connection setiap hari. Saudara saya memulai dengan hari itu gimana? Apakah langsung buru-buru rush buka Instagram atau lihat WhatsApp langsung gitu? Itu akan mempengaruhi your connection gitu. Oleh karena itu coba kita nempel kepada the vine, pada pokok anggur tiap hari, karena buah yang harus kita hasilkan tuh harus tiap hari sebenarnya. Saya mengerti orang yang baru masih belajar, it's okay, jangan merasa bersalah, terus berjuang, connect to God, karena untuk bisa saudara dan saya bisa menghasilkan buah yang baik itu perlu matang, dan kadang-kadang untuk matang itu dibutuhkan suatu lingkungan di mana saudara diperhadapkan dengan situasi itu. Nah, setelah pulang dari tempat ini, ya, expect something. Entah habis pulang, besok, lusa, saudara akan diperhadapkan dengan keadaan gak joy, ya, gak peace, ya, hilang temper gitu. Wah, pas lagi nyetir mobil, ini kenapa orang lambat banget? Saya udah tahu tuh, kayak kalau di jalan Housewell, di ground, kalau di jalan 40 gitu ya, saya udah mau pasti oma-oma nih. Nah, jadi saya udah sabar, oh iya benar oma-oma. Jadi saya udah tahu, jangan sabar gitu ya. Focus on the connection. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him, he bears much fruits. Far apart from me, you can do nothing. Gak ada cara yang lain. Fokus. Yang mulai hari ini, kalau saudara ngalamin yang namanya tadi kekurangan, I'm lack of joy, I'm lack of patience nih, I'm lack of love. Itu adalah bukti bahwa saudara offline sebenarnya. Udah gitu bang. Restart your connection. Memang saya akuin kita tuh bukan seperti bangsa Yahudi kayak orang kayak Daniel berdoa, dia punya jadwal, ya. Saudara kita juga yang Muslim punya jadwal untuk berdoa, mungkin 5 kali. Kita harusnya lebih daripada itu. Bisa nggak? Bukan hanya di gereja tapi satu hari you connected with God, like synchronize, sing. Karena kalau enggak, buah yang dihasilkan adalah bukan buah roh, tapi adalah dari kedagingan itu. Dan kita bisa mengambil keputusan yang salah, ya. Nah, healthy growth itu menurut saya ada tiga hal yang perlu kita sadari. Healthy growth itu biasanya slow, lambat, ya. Ibu hamil itu, saudara mau anak saudara tiba-tiba umur 3 bulan dikandung langsung gede, kan enggak juga. Kita mau jangan buru-buru, tunggu 9 bulan, ya. Healthy growth itu biasanya slow progress kok, ya. Jangan merasa bersalah, it's okay. Terus tadi kalau misalnya saudara ada saya ada depresi,
karena nggak ada joy gitu ya, belum ada joy, belum matang, dan saudara harus perlu minum obat atau datang ke konselor atau psikiater, it's okay to me, it's okay, go for it. Ya, karena saya ngeliat kalau orang Kristen tuh misalnya kalau ke dokter gigi, nggak apa-apa kalau sakit gigi nih, nggak apa-apa ke dokter gigi, nggak dijudge gitu, ya kayak dokter gigi gitu, tulang patah boleh, pergi kemana. Tapi kalau ada orang mentalnya ada gangguan ke psikiater, wih psikiater, lu gak iman lu, wih pernah dengar gitu sama saya dong ya? Yang lingkungan saya tuh kayak dulu, apa-apa datang ke psikiater, enggak. If you have mental problem, ya nggak apa-apa. Saudara itu kadang-kadang butuh buang sampah sebenarnya. Ya, butuh temen. Ya, kalau dalam care group itu butuh orang yang dengerin gitu. Ya, butuh orang-orang kayak gitu nih. Yang tapi yang nggak bocor, karena orang yang bocor sama saudara di mana-mana. Ya, dan nggak apa-apa. Tapi jangan bergantung sama obat itu terus-menerus. Jangan bergantung sama psikiater karena it's just temporary. Saudara harus bekerja buat buah itu matang, ya. Dengan apa? Dengan check your connection again. Connected with the vine, dengan Tuhan Yesus, dengan Holy Spirit. Ya. Sejak kapan? Kalau menurut saya sejak muda, saudara bisa melatih itu semua. Saya tahu orang-orang kuliah kadang-kadang stres, bener ya. Andrew bener ya, kadang-kadang sibuk ya dengan banyak assignment. Wah gimana nih, ya kan? Bangun pagi yang dipikirin kan cuma assignment, bener gak sih? Karena harus ada goal, ya bener ya, kuliah bener ya? Ya, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai itu menjadi prioritas utama. Menurut saya, coba libatkan Tuhan, involve the right choice, libatkan Tuhan. Aku mau connected to God, supaya buah ini bisa menolong saudara. Karena kalau saudara mengambil keputusan yang salah gara-gara feeling saudara terganggu dengan emosi itu bisa menjadi berabe. Bisa menjadi berabe seperti Abraham ya, istrinya karena feeling, karena pressure belum punya anak, akhirnya dia membuat keputusan yaudahlah gundik gua aja deh dikasih deh supaya punya anak. Ya keputusan itu sebenarnya karena daging, makanya disebut dengan anak daging kalau kita baca firman Tuhan. Nah oleh karena itu saudara saya perlu untuk melibatkan Tuhan tiap hari, give priority the connection to God, dengan berdoa, dengan praktikalnya gimana ya? Saya nggak tahu kehidupan your quiet time saat bersaudara dengan Tuhan, tapi coba connected dengan Tuhan. Kalau memang saudara belum bisa komit lama, bangun pagi, Tuhan Yesus, makasih untuk hari ini. Kalau aku bisa bangun, Tuhan pelihara, gak ada kekacauan, ya, gak ada gempa yang membuat saya menjadi panik, makasih. Udah, ya saya thank you. Tolong aku Tuhan hari ini. Kemudian pas lagi siang dan sebagainya saudara udah mulai irritated, ya bisa juga dengerin lagu rohani, itu membantu juga karena itu juga ada firman Tuhan di situ, saudara langsung connected. Oh iya gitu, saudara bisa dengar podcast dan sebagainya. Up to you, you find your own way, ya. Tapi fokusnya adalah connected. Yang berikutnya adalah healthy growth itu gradual, small thing at one time, ya. Kalau saudara mau cepet-cepet ya kayak saya bilang tadi, pelan jamur itu cuma satu malam dulu. Tapi kan itu bukan yang kita harapkan. Kita mau buah yang solid gitu. Kita mau pohon korma. Itu kalau nggak salah ya, saudara bisa cek ya, di rumah juga. Pas lagi ditanam itu bisa ratusan tahun. Dan kemungkinan besar bisa juga next generation yang menikmatinya, bukan yang nanam. Gitu, karena dia butuh proses yang panjang dan lama untuk menghasilkan buah. Ya. Dan saudara saya ini sedang menghasilkan buah yang dinikmati oleh banyak orang, terutama dengan keluarga saudara. Kalau saudara punya anak-anak saudara, kalau saudara punya pasangan saudara. Saya mengerti bahwa saudara banyak yang belum menikah, ya, banyak hal yang masih belum di-unlock. Kalau saudara udah menikah, nanti saudara akan melihat suatu misteri hal yang baru lagi. Misteri lagi tentang perempuan. Ya, saya sampai hari ini belum mengenal Fani secara penuh. Ya. Ada selalu hal yang baru saya nggak tahu. Oh, dia ternyata begini. Oh, dia ternyata begitu. Nah, kalau saya nggak melatih ada buah ini, mungkin kita udah pisah dari beberapa waktu yang lalu gitu. Ya. Tapi ya namanya buah itu harus dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Nggak perlu demand orang itu harus mulai dulu.
Tapi dari kita dulu, coba kita, karena buah itu dinikmati oleh orang lain. Dan juga ada measurable, healthy growth itu measurable. Jadi enggak, oh ya saya bertumbuh. Loh, pertumbuhan itu bisa diidentifikasi. Ya dengan cara apa? Ya tadi, kalau diperhadapkan dengan situasi yang sulit, bisa nggak tenang, calm, ya, calm. Lagi, saya baru ini apa yang saya alami ya? Ya saya lupa sih. Cuman banyak sih tiap hari saya ngalamin tuh. Jangan pikir saya garang. Saya tiap hari mengalami apa lagi. Kalau saudara punya 2 anak yang aktif, ya. Dan minggu depan ini Purwodimbo udah libur sekolah. Saya akan berhadapan dengan 2 anak saya satu harian. Itu saya selalu ngomong sama anak saya. Ingat ya, kita sharing loh dalam satu rumah ini ada 4. Biasanya kalau Sabtu Minggu itu saya selalu kasih uang ke mereka. Weekend itu waktu kita bersama. Waktu dari Senin sampai Jumat kalian itu dari jam 8.30 sampai jam 3 itu ada di sekolah. Kita nggak giring dengan kalian. Tapi setelah Sabtu Minggu itu biasanya rame. Wah bisa duduk. Oleh karena itu tolong papa mama juga pengen tenang. Jadi kalian bisa kerjasama ya gitu. Nah bayangin ini 2 minggu saya akan ketemu dengan mereka. Nah untuk saudara yang belum mengalaminya ya, saya cuma kasih tahu ya, mau kasih tahu. Measurable itu bisa diukur, ya, itu bisa diukur. Dan pertanyaan berikutnya adalah which important, how fast atau how strong dalam suatu pertumbuhan. Ada yang berani jawab? Which important, how fast atau how strong? Siapa yang jawab how fast? How strong? Yang nggak milih, yang benar menurut saya adalah how strong. Kenapa? Karena firman Tuhan juga pernah berkata dalam suatu perumpamaan penabur, ada yang jatuh di dalam tanah berbatu-batu, dia langsung bertunas tuh. Tapi karena akarnya nggak kuat, mataharinya terik. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan matahari, cuma karena matahari itu baik untuk si tanaman itu, cuma karena dia nggak berakar dengan kuat, maka dia langsung layu dan mati. Tapi yang dibutuhkan adalah how strong. Foundation itu berbicara sesuatu yang nggak kelihatan. Ya, saudara mungkin bisa lihat saya sekarang di depan ini kan. Saudara harus melihat saya itu dari kehidupan saya sehari-hari, gitu. Saya baru nonton internet hari ini YouTube. Saya melihat, saya nggak ngomongin orang, cuman ada pendeta yang masih muda gitu ya. Saya lihat di Instagramnya kayaknya wah banget gitu, kayaknya highlightnya bagus semua. Tapi saya baru tahu hari ini, pagi ini baru saya tahu bahwa dia nggak bisa bertemu dengan anaknya untuk 4 tahun. Ya karena istrinya itu kasih restraint order bahwa suaminya itu nggak boleh ngomong sama sekali, nggak boleh ketemu anaknya selama 4 tahun. Wah, saya ya kalau dikasih hukuman 4 tahun, dikasih hukuman seminggu nggak ketemu sama anak tuh bisa gila saya. Karena apalagi kalau orang Kristen ya, kenapa sih bilang gitu? Saudara itu diajarkan tentang kasih Bapa, saudara itu belajar tentang Bapa, terus saudara diputuskan dengan saudara sumber kepada anak saudara. Itu menurut saya udah, kalau saya nggak kuat, tapi saya bisa melihat nih, walaupun highlightsnya bagus, ternyata ada masalah di belakang layar. Ya, saudara nggak tahu kalau saya punya masalah atau enggak, nggak ada yang tahu, gitu. Cuman saya mau mengajarkan kepada kita semua, kita harus coba check our priority on the connection. Karena nggak seberapa bagus saya ngajar atau tentang saudara tahu tentang pengetahuan firman Tuhan, dan saya juga mengasih selipan ini nggak ada dalam agenda saya, cuma saya kasih tahu. Ya boleh ya saya sharing dikit tentang hamba Tuhan, karena saya hamba Tuhan. Kita ini hamba Tuhan, pendeta, siapapun yang saudara lihat di Instagram yang terkenal dan sebagainya, dia actually like me is matchmaker. Saya ini punya tanggung jawab untuk mempertemukan saudara dengan mempelai laki-laki. Saudara ini calon mempelai wanita dan saya harus coba pertemukan dengan mempelai laki-laki. Cuma kalau saya nggak sadar, ya, mak comblang itu seperti lagu di potret. Kami ketahuan, pernah dengar nggak? Ya, beda generasi. Nah kadang-kadang mak comblang itu jatuh cinta sama orang yang dicomblangin. Harusnya dia coba mempertemukan
mempelai wanita dan mempelai pria, tapi dia berdiri di tengah-tengah, akhirnya membuat si mempelai wanita jadi jatuh cinta sama dia. Akibatnya banyak jemaat jadinya ngeliatin hamba Tuhan doang. Wah, dia tuh yang diurapi, wah, di manapun dia pergi diikutin. Pokoknya semua mati-matian cinta banget. Nah, hati-hati, saya mau kasih tahu. Matchmaker, ya, saya ngomong dari sisi sebagai matchmaker, tapi saya kasih tahu saudara, jangan terpaku dengan hamba Tuhannya, ya. Tapi saudara harus connected ke dia, ke Tuhan, bukan ke saya, ya. Saya cuma dikasih tugas bagaimana caranya supaya lingkungannya disediakan dan saudara bisa bertumbuh mengarah ke Tuhan, ya. Jangan melihat hamba Tuhannya, karena saudara nanti akan kecewa. Seperti saya bilang tadi, pagi ini saya baru melihat kemungkinan besar orang-orang yang ngelihatnya jadi kecewa. Karena ternyata dia begitu dan begitu, gitu kan. Nah, kita itu nanti saudara saya juga punya fungsi seperti itu. Pernah dengar 10 virgins, 10 gadis yang sedang menunggu kedatangan mempelai laki-laki. Di situ nggak disebut mempelai wanitanya, cuman ada satu roles mereka, ya, sebenarnya menjadi kayak comblang gitu. Bisa nggak saudara dan saya itu bisa sibuk untuk melayani, tapi untuk mempertemukan, bukan menjadi di tengah-tengah, jadi fokus. Apalagi kalau misalnya saudara saya nih, kayak saya nih, saya kan pelayan mimbar, ya, ada juga tim praise worship pelayan mimbar. Wah, diangkat tangan supaya dilihat dan sebagainya, supaya dihormati dan sebagainya, supaya saudara suka sama saya dan sebagainya. Kurang lebih begitu ya. Nah, kita harus tahu suatu hari nanti saudara saya juga menjadi matchmaker. Ada role yang saudara akan semat itu, karena Tuhan Yesus berkata gini, jadikanlah segala bangsa muridku. Jadi mau nggak mau saudara saya juga punya tugas tersebut. Hati-hati kalau nanti saudara dikasih hikmat sama Tuhan, dikasih marifat, dikasih suatu kemampuan influence, ya, dikasih suatu gift daripada Tuhan, dan kalau saudara lupa bahwa saudara punya fungsi mempertemukan, saudara jadi tenggelam. Aduh, enak ya dipuja-puja ya, enak ya. Pas lagi saudara melayani, nggak ada yang ngasih terima kasih. Sebetulnya hari ini gue baru udah nyiapin baik-baik, nggak ada yang ngucapin terima kasih. Nah, akhirnya saudara jadi burn out dan sebagainya. Tapi sebagai jemaat, saya juga sebagai jemaat juga, jangan juga kita mengagungkan atau mencintai the matchmaker tersebut, comblang itu tersebut, jangan. Kita harus mencintai dan mempelai laki-laki. Oleh karena itu kita harus connected dengan dia tiap hari. Dan saya bersyukur kalau misalnya apa yang saya bagikan itu kurang sempurna atau mungkin kurang bagus, supaya saudara tuh bisa di rumah baca firman Tuhan sendiri. Saya berharap saudara punya waktu untuk makan sendiri, jangan bergantung sama hamba Tuhan yang di depan, ya, apalagi cuma hari Minggu. Sekuat-kuatnya saudara, se-fit-fitnya saudara, kalau saudara cuma makan seminggu sekali, saudara akan lemah. Oleh karena itu saudara saya perlu makan tiap hari, connected with God every day. Amin saudara. Nah, saya tutup dengan Filipi 2 ayat 12-13. So then, my beloved, just as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your salvation with fear and trembling. Di sini nggak dikatakan work for your salvation. No, salvation itu datang dari Tuhan, tapi kita harus work out. Sama seperti saudara work out your body in the gym, bukan berarti saudara work for your body. Your body is there. You just work out your body. Ya, waktu petani juga work out his field, bukan berarti dia nggak punya field, dia punya, tapi dia work out it, ya. Dengan kata lain, saudara harus memperkerjakan apa sih yang dibilang ya salvation with fear and trembling ini? Ya tadi, fokus sama satu kata Tuhan. Your focus is connected with the vine, karena ada tugas yang lain. Ini kan tugas kita kan work out. The second part is Holy Spirit part. Dia ayat 13. For it is God, katanya, who is at work in. Nah, dia bekerja di dalam kita, both to will and to work for His good pleasure. Ada dua part, bagian saudara dan bagian Tuhan. Tapi kalau kita nggak melakukan bagian kita, Tuhan nggak bisa melakukan apa-apa. Amin saudara, saya berharap saudara bisa belajar sesuatu dan bisa membawa pulang
saya katakan, just remember this connection. Back on the connection. Saudara grumpy, saudara marah-marah, terlepas dari saudara lagi capek, hormonal dan sebagainya, ingat, check your connection and restart it, don't worry. Gak ada yang kata telat, udah 20% jalan, restart connection,